Halo semuanya, balik lagi bareng Val dari @diolestory_id. Wah, ini udah lama banget ya, udah 2 bulan dari aku tuh gak pernah keluarin konten apapun. Aku minta maaf banget buat kalian yang udah nunggu lama dan terima kasih udah klik video ini. Pertama-tama gue mau tanya nih, gimana kabar kalian? Udah 2 bulan nggak melihat muka gue dan nggak mendengar suara gue yang medok. Gimana hari-hari kalian? Gimana tentang perjalanan last artis karir kalian gimana? Ya. Sebenarnya di mana-mana mungkin udah mulai menjadi sepi ya karena efek dari pandemi, tapi aku harap sih kalian tetap semangat-semangat aja. Oke, cukuplah ya basa-basinya, tapi aku harap kalian ini loh ya, tetap bales pertanyaan aku di kolom komentar, ceritain hal-hal yang lucu, ceritain apa yang kalian rasain supaya paling nggak aku tahu gimana perasaan last artis lain selain aku di sini. Oke, kita akan langsung move ke topiknya. Sebelum itu ini ya, mata aku tuh beda sebelah. Ini soalnya aku pakai Scott dan gak balance, cuman tolong jangan terlalu diperhatikan ya, perhatikan aja ke apa yang aku ucapkan, oke? Thank you. Jadi di video kali ini tuh, bagus banget dan wajib banget kalian tonton sampai habis. Di video kali ini tuh aku bakal membahas tentang 5 hal yang bikin LS Extension cepet copot last artist version. Jadi seperti yang kalian tahu, aku tuh udah pernah bikin video tentang 9 hal yang bikin LS Extension cepet copot, tapi ini tuh versi last client. Jadi sekarang gue bakal bahas tentang versi last artistnya. Oke, kita akan langsung move ke topiknya. Faktor yang pertama. Faktor yang pertama ini, seperti yang kalian bisa tebak, ini adalah lem. Nah, walaupun faktor lem ini gue sebutin pertama dan gue bahas duluan, please jangan hanya melulu berpikir ke lem ini. Nggak boleh, jadi ada faktor-faktor lain, even faktor technical ya, yang mungkin kalian anggap sepele yang bisa membuat LS-nya itu cepet copot. Jadi jangan hanya berpaku ke lem. Jadi kalau misalkan ini alasnya klien aku kok copot semua begini begitu, ini pasti lem. Enggak, jadi banget faktor. Jadi kalian harus tetap memandang semua faktor yang akan aku ceritain ini nanti sama rata. Tapi yang pertama kita akan bahas tentang lem, karena ini tuh penting dan jangan sampai salah kaprah, karena lem ini memang memang senjata kita dalam masa LS Extension ya. Jadi LS Extension kan tuh nempel di atas bulu mata. Asli itu nggak pakai jampi-jampi ya, tapi pakai lem gitu. Jadi kita bakal bahas tentang lem. Nah, pertama aku mau tanya dulu sih, lem LS Extension yang bagus itu lem yang kayak apa sih? Jadi lem LS Extension yang bagus itu buatku adalah yang tidak berbau dan masih fresh. Di sini maksud aku tidak berbau menyengat ya. Kalau misalkan di perjalanan aku LS Extension sendiri, zaman-zaman dulu nih, terutama waktu masih 4-5 tahun yang lalu, di mana LS Extension itu baru banget booming di versi yang nggak sakit sama sekali ya. Kayak versi LS Extension udah yang bener, yang masangnya pakai 2 pinset. Itu untuk mencari lem yang baunya itu tidak memiliki bau bahan seperti Alteco tuh susah. Jadi pasti ada baunya sedikit gitu ya. Apalagi kalau misalkan memang kita deketin banget sama hidung, itu memang pasti ada baunya seperti itu. Nah, tapi untuk lem LS Extension yang bagus ini, itu dia baunya itu tidak menyengat. Ya, jadi bayangkan klien kalian tidur selama kalian memasang LS Extension, terus kalau kalian menggunakan lem dengan bau menyengat, maka dia akan bisa komplain gitu ya, bisa ngomong. Sis, kok lemnya itu bau ya? Terus kayak ya namanya otak kita itu kan bisa bekerja dengan cara sugesti ya, karena dia dari indera hidungnya itu, indera penciumannya tuh sudah mencium baunya ini keras, baunya ini menyengat, maka dia akan lebih mudah merasa perih. Tapi pada sugesti ini bisa saja loh terjadi, selain memang lem dengan fumes yang keras ini tuh memang punya tendensi itu lebih perih, dan kalau kena ke kulit dia itu bukan cuma panas, tapi memberikan sensasi melepuh. Makanya lem yang bagus itu menurut aku, versi aku ini tidak memiliki fumes yang menyengat dan fresh, karena selama lem ini fresh maka dia akan awet. Itulah kenapa kayak aku selalu bilang kayak, please gantilah lemmu itu sebulan sekali karena masalah seperti ini. Nah, sedikit ngebahas lagi tentang lem dengan fumes yang menyengat. Ini tuh bukan berarti juga dia itu semakin awet ya. Jadi itu adalah mitos yang entah kenapa tuh dulu beredar
dan dipercaya orang, tapi entah juga ya, entah itu tuh orang percaya atau cuman kelakar doang ya, cuman bercandaan doang gitu. Kalau waduh ini kalau bau, kalau perih itu justru awet. yang nggak nyambung aja gitu, karena lem aja itu kalau dia dilabeli non waterproof ya, dia harus tunggu 24 jam baru kering. Nah kalau misalkan dia kena air mata yang bener-bener berdinang ya wassalam gitu, nggak kering-kering gitu kan. Jadi jangan sampai kalian itu zaman sekarang masih masang eyelash extension dan mengedukasikan ke klien tuh kalau perih banget itu hal biasa. Dan kalian yang sebagai lash klien juga jangan berpikir kalau eyelash extension itu emang sakit terus kayak perih dan itu nggak apa-apa dan semua pengasahan kayak gitu. Nggak ya, eyelash extension yang benar itu nggak perih dan nggak ada rasanya. Oke, kita langsung move lagi nih ke lem. Jadi bagaimana sih lem ini tuh mempengaruhi keawetan bulu mata? Asli, kita akan buat ini itu simple. Pertama, di zaman sekarang itu sekarang booming tentang super quick dry glue. Jadi super quick dry glue ini maksudnya adalah lem yang cepat banget kering. Jadi super quick dry glue ini dia punya kecepatan kering itu 0,3 sampai 1 detik itu sudah kering. Nah, gimana sih maksudku ini lem ini? Kita bahasnya tuh di kecepatan gitu. Jadi begini, mungkin kalian ada yang nggak tahu ya, ada yang nggak paham banget. Tapi lem itu, setiap label, setiap merek lem itu punya kecepatan kering yang berbeda-beda. Nah, seperti contohnya untuk Super Ultra Glue yang ini pernah aku review, yang aku rekomendasikan ini aku sih susah ya, aku udah tanya juga ke supplier aku yang bantu aku importin ini tuh, dia juga nggak tahu ya, kayak nggak dikasih aja gitu dari manufacturernya tuh berapa, atau mungkin aku harus cari website Koreanya ya, soalnya kan lem ini juga sebenarnya nggak kaleng-kaleng ya, udah dapet sertifikasi IEDA gitu. Mungkin aku harus cari dalam bahasa Korea gitu ya baru ketahuan, atau mungkin aku kurang research, tapi aku cuma bisa ngasih perkiraan doang ya, jadi ini mungkin ada meleset-melesetnya dikit. Jadi lem untuk yang ini tuh dia bukan super quick dry, dia akan kering 1-3 detik, which is dia itu bisa untuk kalian yang pemula sampai pro. Bisa banget lem ini. Kesalahan yang bisa kalian perbuat di lem ini adalah kalian memilih lem dengan kecepatan tuh yang berbeda dengan yang kalian bisa gitu, yang acceptable di kalian. Jadi kalau misalkan nih ya, kalian sudah pintar duluan, sudah tahu, sudah mengenal apa super quick dry glue, tapi jangan terburu-buru untuk berpindah. Jadi super quick dry glue ini sangat tidak disarankan untuk kalian yang masih ragu-ragu, apalagi yang masih lambat dalam memasang eyelash extension. Yaitu kalian bisa jadi lambat dalam mencabut bulu volumenya, kalian bisa lambat dalam misalkan memisahkan bulu mata aslinya, bulu mata asli itu masih nyari-nyari, dan apalagi kalau kalian itu tipe yang kayak belum terlalu konsen, belum terlalu terbiasa untuk membuka dulu bulu mata asli, dibuka dulu, ditahan, baru kalian ambil bulu mata extensionnya, celup lem langsung tempel. Dia bayangin kalau misalkan kalian pakai super quick dry glue, kalian tuh cuma punya waktu maksimal 1 detik loh dari lemnya tuh kalian ambil untuk nempel ke sini gitu. Dan untuk kalian yang masih ragu-ragu dan lambat, itu kadang hilang bisa, atau kalian sudah ambil duluan, celup baru pisahin. Ya kalau pisahinnya sekali ketemu langsung tempel, ya mungkin keburu 1 detik. Nah, kalau pisahinnya masih pisahin sampai beberapa detik kemudian baru dapat, lem kalian tuh sudah kering. Sebenarnya sudah kering waktu di sini. Gitu. Jadi inilah yang bisa menyebabkan kalian itu cepat rontoknya. Dan super quick dry glue ini dia punya plus dan minus. Plusnya itu adalah untuk kalian yang pro, jadi udah enak aja gitu. Jadi dia nggak akan nge-close fan kamu, nggak akan. Ini kalau pemasangan volume ya, maksud aku ya. Dan dia begitu udah ditempel, udah nggak akan gerak-gerak lagi. Kalian bisa dengan cepat masang sebelahnya, bisa aja. Sedangkan kalau misalkan lem lain, kalian harus pindah jauh, pindah. Dan sebetulnya enggak masalah juga sih kalau kalian harus masang dengan pindah gitu. Itu untuk kecepatannya tuh sama aja sih dengan kalian masang langsung di sebelahnya gitu. Kan bulu sebelahnya itu kan belum tentu enak juga kan untuk dipasang. Dan kelebihannya lagi nih untuk super quick dry glue itu, dia bisa banget kalian pakai untuk nyetok bulu mata
rata. Jadi dia bisa kalian bikin seperti ini, tipe-tipe yang kalian bisa stok seperti ini. Itu sih kelebihan dan kekurangannya. Jadi pastiin kalian itu pakai lem yang sesuai dengan tingkat acceptable kalian. Dan ini kan aku mau sharing nih dari pengalaman aku. Nah, kalau aku sendiri, jujur aku tuh sebelum jadi brand ambassador Laver itu kayak aku tuh selalu mendewakan brand yang sudah aku pakai, yang aku sudah trial dan error cocok tuh aku mendewakan banget gitu ya, karena aku nggak pernah ganti lem. Jadi aku nggak tahu apa yang namanya super quick dry glue. Jadi which is aku cuma mau cerita kalau aku bekerja dengan glue yang yang keringnya 1-3 detik pun itu nggak masalah. Aku mau cerita kalau lem super ultra glue ini ada kalanya tuh dia harus kalian sudah tempel. Nah ini ya, yang aku pakai ini ya, kalian sudah tempel begini. Itu masih kalian tunggu. Kalian nggak boleh langsung buru-buru gini. Nggak bisa, kalian harus tunggu, terus kalian giniin perlahan. Kayak kalau dipikir-pikir ya, setelah aku sudah mencoba yang namanya super quick glue tuh kayak gerakanku begini kayak dia nggak apa-apa, kayak tinggal pindah gitu ya nggak apa-apa, nggak kata apa-apa kan dia sudah pakem gitu ya. Makanya itu kalau misalkan kalian tuh belum pro banget dan pakai ini ya plus minus sih, jadi kalian udah nggak bisa ubah lagi. Jadi gini, untuk orang dengan tipe yang dengan jam terbang kayak aku juga, kalau misalkan nggak ganti super quick dry glue, aku sih mulai pusing ya gara-gara yang satu super quick dry glue, satunya ultra super glue, dia sudah pusing banget. Kalau nggak ganti super quick glue juga ya nggak apa-apa, karena itu cuma masalah tangan, masalah kamu terbiasa atau enggak gitu. Aku juga dengan lem ultra super glue tuh bisa masang langsung ke sebelahnya. Ya kadang-kadang kan kita buka tuh kan suka dapet 2 gitu ya, terus kayak yang sebelahnya tuh kok enak, pengen langsung pasang gitu ya, bisa, tetap bisa, tapi ya gerakannya kayak pelan-pelan gitu lepasnya ya, karena lemnya sekeringnya nih nggak secepat si super quick glue. Jadi seperti itu. Jadi pastiin kalian tuh yang sesuai dengan stylist kalian aja. Kalau kalian udah ngerasa aku misahin sudah langsung dapet ya, pas ngambil lem juga waktu masangin lagi nggak hilang-hilang, oh ya nggak apa-apa. Kalau mau coba super quick dry glue ya nggak usah super ya, nggak apa ya, quick dry cepat kering ya kan. Quick dry glue juga nggak apa-apa, cuman please take notes kalau kalian tuh bakal beradaptasi lagi dengan lem kalian yang baru. Oke, jadi aku sudah cerita nih tentang lem. Aku sekalian nih mau ngupdate, kayak mau ngasih rekomendasi lem baru. Nah, jadi untuk kalian yang misalkan masih pemula sampai pro, cuman gimana ya? Yang pro mungkin udah maunya quick dry kali ya. Soalnya aku juga ngeliat artis lain tuh kok ada yang sudah lebih dulu pakai quick dry gitu. Aku jadi kayak wow gitu, dan mereka juga punya pengalaman pakai quick dry itu bagus gitu ya, kayak awet gitu loh. Aku juga suka ngeliat hasil, oh iya beneran awet, kayak aku bisa ngambil kesimpulan kalau quick dry itu juga pemakaiannya bener ya awet. Untuk kalian pemula saya pro, kalian kalau mencari yang biasa aja ya 1-3 detik kering, kalian bisa cobain ini super ultra glue. Ini isinya 10 ml, harganya 350.000. Tapi kalian kalau mau yang lebih bagus, ada waterproofnya ya. Ini ada lem Laver Diamond Adhesive. Payah. Laver Diamond Adhesive. Ini juga dia bagus banget. Aku sudah tes. Sama kayak ini, sama kayak si Ultra Super. Dia tuh tapi keringnya 1-2 detik lah ya. 1-2 detik. Ini bisa buat pemula sampai intermediate. Tapi dia ada tambahannya nih teman-teman. Dia ini waterproof, jadi bisa langsung kena air ya. Ini makanya ini hebat banget ya buat kalian yang kaliannya bandel-bandel yang suka banget kenain air, yang mau banget langsung kenain air itu bisa pakai yang ini. Dan aku juga ini ya merekomendasiin sih, karena aku juga sekarang sudah tidak pakai sebenarnya Ultra Super Glue ini. Aku pakainya ini Laver Banana Bond ya, yang ini keringnya tuh 0,5-1 detik. Ini aku tuh pakai buat nyetok bulu ya, untuk bikin stok bulu, dan pakai juga untuk memasangkan ke klien, karena kayak banyak juga sih klien-klien aku yang request karena dia itu punya aktivitas nge-gym, berenang dan lain sebagainya, dia pingin pakai yang waterproof gitu. Jadi makanya aku improve ke Laver Banana Bond, kayak suka aja gitu, karena pas masang itu kayak udah ditempel udah nggak gerak lagi, jadi akunya juga jadinya suka gitu loh. Dan mungkin kenapa ya, karena merasa pro aja gitu mungkin ya kalau sudah pakai Laver Banana Bond gitu.
yang ini nggak bisa ya. Ini harus kalian tunggu 24 jam baru kenain air ya, seperti itu. Jadi pembahasan soal lem sudah selesai, kita harus pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang